Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang mudahnya budidaya ikan nila di kolam air tenang tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pada pagi ini saya melakukan pergantian air pada kolam ikan nila saya, di mana airnya sudah sangat keruh dan memang harus saya ganti. Sambil mengisi kembali air kolam yang tadi sudah saya kuras, saya akan membagi beberapa teknik dalam budidaya ikan nila di kolam air tenang tanpa menggunakan aerator dan pompa air. Budidaya ikan nila tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air merupakan suatu budidaya di mana kita harus benar-benar mengetahui teknik pemeliharaan ikan nila ini, karena memang teknik yang kita lakukan adalah teknik secara alami. Mengapa disebut dengan teknik secara alami? Karena kita harus benar-benar mengetahui dan menguasai bagaimana cara agar ikan nila kita tetap hidup dan pertumbuhannya juga terjaga. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Karena budidaya ikan nila di kolam air tenang kita tidak mengandalkan bantuan oksigen yang berasal dari aerator maupun pompa air. Jadi kita mengandalkan langsung kesediaan oksigen yang ada di air itu melalui proses alami atau proses fotosintesis yang memang terjadi pada siang hari. Pada dasarnya budidaya ikan nila di kolam air tenang itu hampir sama dengan budidaya ikan nila secara modern. Namun yang membedakan adalah ketika sistem modern menggunakan bantuan alat aerator maupun pompa air, sedangkan untuk budidaya ikan air tenang itu tidak menggunakan alat keduanya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah dalam pembuatan kolam. Dalam pembuatan kolam pada sistem air tenang, kita usahakan kolam tersebut berada di luar ruangan dan secara langsung mendapatkan sinar matahari. Hal ini bertujuan agar proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Ketika proses fotosintesis berjalan dengan lancar, maka kesediaan oksigen di dalam air itu akan tercukupi. Sebaliknya, apabila kita membuat kolam di dalam ruangan yang tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung, ini akan menyebabkan kesediaan oksigen di dalam air itu tidak terpenuhi, sehingga dapat menyebabkan ikan yang ada di kolam itu akan kehabisan oksigen. Faktor kedua yang perlu kita perhatikan dalam proses budidaya ikan nila di air tenang adalah bagaimana kita mampu menjaga agar kualitas air tetap baik. Hal ini kita lakukan dengan cara melakukan pergantian air atau pengurasan air secara rutin. Nah, dalam proses pergantian air ini ada teknik tersendiri.
yakni apabila ikan yang kita pelihara ini masih dalam keadaan kecil, kita dapat mengganti air tersebut antara 3 hingga 5 minggu lamanya. Namun ketika ikan yang kita pelihara sudah besar, ini kita perlukan pergantian airnya akan lebih cepat lagi, yaitu antara 2 hingga 3 minggu sekali. Nah, pergantian ini sangat diperlukan karena banyak sekali kotoran-kotoran yang mengendap di dasar kolam ataupun pelet yang tidak termakan oleh ikan nila, sehingga pelet tersebut akan mengendap dan menyebabkan akan menjadi kotoran dan bisa menjadi amoniak. Nah, amoniak inilah yang akan menyebabkan keracunan bagi ikan nila kita apabila kita telat dalam melakukan pergantian air. Nah, teknik dalam pergantian air dapat kita lakukan dengan cara kita harus menyesuaikan sebanyak atau sedikitnya air yang kita ganti menurut kebiasaan atau pertama kali kita melakukan pergantian air. Apabila kebiasaan kita dalam mengganti air itu sebanyak 1/3, maka selanjutnya sampai panen kita dapat melakukan pergantian air itu 1/3-nya. Namun apabila kita sudah terbiasa dengan melakukan pergantian air antara 90 hingga 95% air yang kita ganti, maka pergantian air sampai panen pun bisa kita lakukan sebesar itu atau 90 hingga 95% banyaknya. Seperti yang saya lakukan ini teman-teman, di mana saya melakukan pergantian air ini sebanyak 90 hingga 95% air yang saya ganti. Ini tidak akan menyebabkan ikan mengalami stres ataupun kematian, karena memang ini sudah saya sering lakukan setiap saya melakukan pergantian air pada kolam ikan nila kita ini. Tetapi jangan sekali-kali kita melakukan pergantian sebanyak itu apabila sebelumnya kita hanya melakukan pergantian 1/3-nya. Hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya atau yang ketiga adalah dalam pemberian pakan teman-teman. Dalam pemberian pakan pada teknik budidaya ikan nila di kolam air tenang adalah kita sebaiknya menggunakan pelet yang mempunyai protein yang tinggi teman-teman. Dan cara pemberian pakannya itu bisa 2 atau hingga 3 kali dalam sehari. Ya, sebaiknya kita gunakan kita beri makan pagi, siang, dan sore hari teman-teman. Nah, dalam pemberian pakan juga kita tidak boleh berlebihan teman-teman, karena apabila kita terlalu berlebihan, yang kita takutkan adalah pelet yang kita berikan ke ikan itu tidak termakan, sehingga akan mengendap dan bisa menjadi racun bagi ikan nila kita teman-teman. Dalam pemberian pakan pada pagi hari, usahakan setelah matahari terbit atau sudah bersinar di dalam kolam, sehingga air kolam tidak terlalu dingin lagi teman-teman. Itu menandakan oksigen yang ada di air kolam itu mulai maksimal, sehingga ikan nila akan lahap makannya teman-teman. Sedangkan pada sore hari bisa kita beri pakan sebelum matahari terbenam. Ini juga bertujuan agar oksigen yang ada di dalam kolam itu tetap maksimal, sehingga nafsu makan ikan nila kita tetap terjaga dengan baik. Apabila kita memberi makannya setelah terbenam matahari, ini akan menyebabkan kadar oksigen berkurang dan nafsu makannya juga akan berkurang teman-teman. Faktor selanjutnya atau faktor yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah perlunya kita memberikan vitamin dan probiotik teman-teman. Vitamin dan probiotik ini sebenarnya tidak hal yang wajib bagi budidaya ikan nila, tapi menurut saya pribadi ini adalah sangat penting.
Vitamin ini bertujuan untuk menambah kandungan-kandungan yang dibutuhkan oleh ikan nila yang tidak tercukupi hanya ketika kita memberikan pelet. Sedangkan probiotik ini tujuannya adalah untuk memberikan suatu rangsangan bagi air kolam agar air kolam itu ditumbuhi plankton. Nah, plankton inilah yang dapat membantu proses fotosintesis berjalan dengan baik. Mungkin itu video pada kali ini yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Semoga bermanfaat dan sukses selalu bagi budidaya ikan nila di kolam air tenang skala kecil rumahan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.